orang yang meninggal kok meremehkan sholat, mau meninggalnya akan Allah uji dengan 3. Ini selain di kuburan, selain di akhirat. Ini ketika mau meninggal Allah uji 3. Apa yang pertama? Yamutu atsyan. Matinya kehausan, Pak. Ngelak. Haus banget begitu. Matinya kehausan. Yang kedua, yamutu jai'an. Matinya kelaparan. Lapar. Orang yang meninggalkan sholat. Mohon maaf kalau di sekitar sini ada yang non muslim. Yang terakhir ini apa? Yamutu dzalilan, mati terhina. Mati terhina. Kalau orang kafir di daerah kami di Jawa Timur, sebagian tetangga itu 1-2 rumah itu ada yang kafir, non muslim. Ini katanya kalau meninggal dimasukkan ke kamar, kalau mau nazak dimasukkan ke kamar. Kenapa? Karena katanya itu seakan-akan malaikat main-main dengan orang kafir. Masukkan rohnya, cabut, masukkan, cabut. Bapak tahu itu ya, Bu? Bapak sama Ibu pernah ngelihat ayam disembelih secara langsung? Gimana itu? Loncat-loncat seperti itu. Nah, orang kafir kayak gitu katanya. Dibuat mainan sama malaikat. Ditarik kakinya, kembaliin lagi. Tarik di kepalanya rohnya, kembaliin lagi. Lo orang yang meninggalkan sholat matinya akan terhina. Lebih-lebih dalam kuburan. Saya tak cerita lagi terakhir tentang sholat ini, karena kita bahas Isra Mi'raj. Apa cerita yang terakhir tentang sholat? Ada seorang pemuda memiliki kakak perempuan dan memiliki seorang ibu. Jadi 3 orang. Ada seorang ibu, ada seorang anak perempuan kakaknya, ada seorang adik yang laki-laki. Ahli ibadah semua, ahli sodaqah, ahli zikir, ahli sholawat, ahli silaturahim, ahli mengunjungi fakir miskin, menyantuni anak yatim dan lain semacamnya. Tapi Pak, yang meninggal pertama kali ini adalah kakaknya yang perempuan. Anaknya yang perempuan mati dulu. Akhirnya apa? Sama sang adik yang laki-laki. Ini dalam kitab Irsyadul Ibad dan kitab Fawaidul Mukhtaroh ceritanya. Apa? Beliau yang memandikan, yang mengkafani, yang menguburkan mayit sang kakak yang perempuan adalah adiknya yang perempuan. Adiknya yang laki-laki. Dikubur. Ketika dikubur, pengkuburan sudah selesai, ditutup, pulang. Tiba-tiba tengah jalan ingat. Apa? Dalam kitabnya itu dijelaskan lupa kaisun itu kalau sekarangnya dompet lah. Dompet isinya kalau sekarang itu ATM. Kalau sekarang saya contohkan saja, bapak sama ibu tak langsung tanya saja saya, kalau mengkuburkan mayit saudaranya, mudah-mudahan panjang umur semuanya, tiba-tiba ATM-nya jatuh dalam kuburan, isi ATM-nya banyak senilai 300 juta, saya nanya, kira-kira mau digali lagi apa enggak kuburannya? Oh, eman. Apalagi ibu-ibu eman, Pak Ustaz, digali lagi Pak Bu. Lah sama, saudara laki-laki ini sama, digali, mau diambil kais itu kantong untuk wadah uang, diambil, mau digali, ketika dibuka papan kuburannya itu dibuka, apa? Yasta'ilu, dalam kitabnya yasta'ilu alaihan nar. Apa? Kuburannya, mayitnya yang baru dikubur kakaknya perempuan tersebut, apa? Langsung dibakar api oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung dipanggang, Pak, Bu. Padahal baru dikubur. Padahal baru dimasukkan. Kenapa? Kok bisa? Padahal ya ahli sedekah, bakti sama orang tuanya, bakti sama suaminya, patuh sama suaminya sayang sama istrinya. Semua kebaikan dikerjakan oleh perempuan ini. Tapi pertanyaan besarnya,
Kenapa kok dibakar dalam kuburan? Belum di akhirat ini. Kenapa? Sang kakak melihat seperti itu, apa? Menangis. Bagian rojan, nangis dan kembali matur sama ibunya. Nangis, ibu, ada apa nak? Ra'aitu qabra ukhti, saya melihat kuburan saudari perempuan saya, yasta'ilu 'alaiha naron, sudah dibakar sama api dalam kuburan, Bu. Ibu saking sayangnya sama putrinya juga nangis. Ya Allah, nangis. Ibu sama anak yang laki-lakinya nangis bersamaan. Lalu nanya, "Ma, apa ibu penyebab dari saudari perempuan saya dibakar?" Jawabnya ibunya adalah, "Ukhtuka, saudari perempuan kamu, tu'akhiru sholah an waktiha, sering menunda sholat pada waktunya." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duhur. Waduh, duhur baru saya datang kerja, nantilah tak sholat menjelang asar. Ini mengakhirkan sholat, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isya. Waduh, baru sholat maghrib udah isya, wuduknya juga sudah batal, mau wuduk lagi dingin. Nantilah sholat isya menjelang subuh. Ini termasuk mengakhirkan waktu. Di sini nggak ada, di sana di Jawa Timur banyak yang sering mengakhirkan sholat. Di sini nggak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah rajin semua. Nggak ada ya Bu ya? Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada yang ngaku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mengakhirkan akhirnya kuburannya ditutup lagi sama saudara perempuan. Inilah orang yang meninggalkan sholat, meremehkan sholat, mengentengkan sholat. Makanya dari peringatan Isra Mi'raj ambil sebuah pelajaran yang paling besar. Walaupun yang aslinya 50 sholat sampai menjadi 5 sholat, kata para ulama, barokahnya Kanjeng Nabi, walaupun sholatnya hanya 5 waktu, pahalanya mendapatkan pahala yang 50 waktu itu. Sholat sendirian Pak, sholat sendirian belum tentu diterimanya oleh Allah. Kalau diterima pahalanya itu pun satu. Tapi kata para ulama, salah satunya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau sholat berjamaah pasti diterimanya. Enak. Misalkan bapak nih sama ibu sholat sendirian, khusyuk, khudur hatinya sama Allah, Allahu Akbar. Pahala kalau diterima sholatnya, pahalanya dapat 1. Tapi kalau sholat berjamaah, selain pasti diterima, pahalanya 24. Kenapa sholat berjamaah pasti diterimanya? Kata para ulama, dari semua orang yang hadir yang berjamaah memiliki tempat khusyuknya masing-masing, tempat hadirnya hatinya masing-masing. Ada yang khusyuk dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada yang khusyuk ketika baca surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, khusyuk. Ada yang khusyuk ketika baca surat-surat pendek. Ada yang khusyuk ketika ruku, ada yang khusyuk ketika i'tidal, ada yang khusyuk ketika sujud. Begitu seterusnya. Kalau dikumpulkan maka menjadi sebuah kekhusyukan yang sempurna. Oleh sebab itu sholat berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya sholat berjamaah, makanya nih masjid. Masjid ini mulia Pak. Saya nggak pengen cerita masjid kapan-kapan, kalau diundang lagi saya. Masjid itu istimewanya 5, tapi penyakitnya 2. Jadi masjid itu memiliki 5 keistimewaan, penyakitnya 2. Nah ini kapan-kapan ini kalau bahas masalah masjid. Makanya jaga sholat 5 waktu. Saya jenengan cekat kali masjid, ada Masjid Al-Huda dekat, Masjid Thoriqul Hidayah dekat. Nah ini saking para ulama, saking cintanya, saking perhatiannya ulama kepada kita, para salafun soleh mengatakan, kalau orang itu ahli ke masjid, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau ada orang yang istiqomah ke masjid, hadir ke masjid, istiqomah hadir masjid, sholatnya di masjid, ketahuilah
dia ahli iman, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ahli surga semuanya. Amin Allahumma amin Allahumma. Selawatan riyen nggih. Katose biar semangat lagi. Mudah-mudahan tambah barokah semuanya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman bika khairil khalqi kull wa kulluhum mir rasulillahi multamisun ghurfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Maulaya sholli lim daiman abada bika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muhtah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kull. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Shot yang pertama sholat. Sudah kita bahas sholat. Shot yang kedua sekarang, tak singkat biar cepat selesai, biar tidak menunda-nunda waktu. Shot yang kedua ini para hadirin, shot yang kedua kata para ulama adalah amal kebaikan yang paling sulit dikerjakan. Apa? Sodakoh. Kata para ulama itu bukan dikiran, bukan solawatan, bukan nyantuni anak yatim, bukan sodakoh ke masjid, bukan apa menyantuni fakir miskin yang paling sulit, tapi yang paling sulit adalah mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Itu yang paling sulit, sodakoh. Kenapa? Karena sodakoh ini adalah bukti kelomanan kita, bukti kalau hati kita hidup, bukti kalau kita sayang sama umatnya Kanjeng Nabi, sama orang. Makanya kalau ada orang ahli sedekah berarti tondone hatinya hidup, orangnya loman berarti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi Pak, Bu, kira-kira nih barusan kayak ada kardus jalan amal untuk kebaikan sedekah ke masjid. Kira-kira kalau Bapak di sakunya, Ibu di dompetnya ada uang 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Kira-kira yang dikeluarkan yang mana Pak Bu? Paling 5.000, 10.000. Kenapa? Wasyaitonu ya'idukumul faqr. Karena setan yang bisik-bisikin di telinga kita. Kenapa? Jangan sedekah 100.000, nanti uang kamu habis. Jangan sedekah uang sampai 500.000. Kalau sedekah 100.000 tinggal 400.000. Ya Pak yang bisiki setan Pak Bu. Jangan sedekah sama fakir miskin. Ini siapa yang membisiki setan? Makanya sedekah adalah amal soleh yang paling berat dilakukan. Ini kata para ulama. Nih, baginda Nabi itu Pak Bu gak pernah bohong. Baginda Nabi guyonnya kenyataan, guyonnya serius. Makanya Kanjeng Nabi itu dijuluki kata para ulama Jami'ul Kalim,
omongannya dikit tapi bermanfaat, yang walaupun guyon serius. Seperti nenek-nenek tanya sama Nabi, Nabi saya masuk surga enggak? Kata Kanjeng Nabi, kamu nenek-nenek gak masuk surga. Nangis nenek-neneknya. Dipanggil lagi sama Kanjeng Nabi, sini nek, maksud saya nenek gak masuk surga. Kalau nenek masuk surga gak tua nek, maksudnya umurnya muda lagi nek. Akhirnya neneknya senyum. Lah Kanjeng Nabi guyonnya serius. Apalagi Kanjeng Nabi apa sumpahnya Kanjeng Nabi? Inilah aksimu ala salasatin. Saya bersumpah atas 3 hal. Kalau sang Kanjeng Nabi sudah bersumpah, pasti terjadinya, pasti kenyataannya. Ini Kanjeng Nabi sumpahnya. Apa sumpahnya Kanjeng Nabi yang pertama? Tak bacakan langsung dari kitabnya. Apa? Yang pertama, mazulima abdun bimadlamatin. Tidaklah seseorang itu dizolimi dengan perbuatan dolim. Ada imam dicaci karena sering ngimami. Ada RT atau RW yang dicaci karena disering mengkorupsi. Atau pejabat karena sering mengkorupsi padahal tidak korupsi. Ada ibu atau bapak yang sering dimaki-maki, dicaci maki dengan perbuatan orang lain. Ibu itu kan didolimi namanya. Apa kata baginda Nabi? Fasobaro alaiha. Tapi orangnya yang didolimi itu sabar, tabah. Ya wes rapopo dicaci, ya wes rapopo didolimi, ya wes rapopo diolok-oloki. Apa kata baginda Nabi? Kalau dia sabar, illa wazadallahu izzan wa rifatan. Tidaklah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya kiai-kiai, Pak. Kiai-kiai itu banyak yang dicaci maki loh. Enggak di Jawa, enggak di Sumatera, enggak di Kalimantan, banyak yang dicaci maki. Mobilnya nyertok paling noyol. Paling gitu, paling akeh tuyuli, paling korupsi, paling ngetan. Tapi kiai semakin mulia, namanya sepaling tinggi, semakin harum. Kenapa? Kiai sabar dina. Makanya sesuai janjinya Kanjeng Nabi, illa wazadahullahu izzan wa rifatan, semakin diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sumpahnya Kanjeng Nabi. Makanya kalau bapak sama ibu dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, difitnah, sabar. Sabar, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih yang kedua, apa? Ma fataha abadun baba mas'alatin. Tidaklah seseorang membuka pintu minta-minta, pintu ngemis, pintu ngamen. Ada orang ngamen dengan tujuan minta-minta. Walaupun kita tidak boleh menghina orang yang minta-minta, gak boleh. Kita tidak boleh mencaci siapapun dari umatnya Kanjeng Nabi, gak boleh. Walaupun kelihatannya hina, walaupun perlakuannya tidak baik, gak boleh menghina. Apa? Kalau ada orang yang membuka dirinya untuk minta-minta sama orang lain, kata Kanjeng Nabi, apa? Illa wafatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil fakri. Tidaklah Allah akan membuka untuk dirinya yang minta tadi, yang ngemis-ngemis tadi, 70 pintu kefakiran. Bukan semakin kaya, semakin fakir orang yang minta-minta itu, Pak. Kaya, ya sekarang banyak yang sebagai profesinya sebagai pengemis, bahkan punya mobil, tapi tidak ada ketenangan, tidak ada keberkahan di dalamnya. Kenapa? Sesuai kata Kanjeng Nabi, apa? Orang yang minta-minta, Allah akan bukakan kepadanya 70 pintu kefakiran. Nah, mudah-mudahan sogeh kabeh. Amin Allahumma. Yang terakhir nih berkaitan dengan sedekah. Apa kata baginda Nabi? Mana kosomalun min sedekah. Sedekah uang, beras, harta, semuanya yang kita sedekahkan mana kosomal,
tidak akan pernah kurang sedikit pun. Tapi kata baginda Nabi dalam sumpahnya diakhiri dengan khusus sedekah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tapi sedekah yang dikeluarkan semakin tambah, semakin tambah, semakin tambah banyak. Amin Allahumma. Makanya orang yang ahli sedekah semakin kaya biasanya. Walaupun orangnya sedekah sebisanya, seakan-akan kalau di mata orang pelit, walaupun dia kaya hanya sedekah 100.000 misalkan, tapi itu sama Allah semakin berkah hartanya, semakin tambah banyak. Karena apa? Sesuai janji baginda Nabi, orang yang sedekah, ahli sedekah, hartanya semakin ditambah. Amin Allahumma amin. Aslinya ada cerita Pak tentang sedekah. Tak buka sedikit aja, tak singkat. Sedekah itu kata para ulama, orang yang mau sedekah harus melewati 70 setan. Bapak nih mau ngeluarin duit 50.000, 10.000, 2.000, beras apapun yang Bapak mau keluarkan, itu harus melewati berapa Pak? 70 setan. Harus melewati berapa Bu? 70 setan Bu. Banyak apa enggak? Banyak. Kata Habib Ali Al-Habsyi ketika menerangkan bahwasanya orang itu harus melewati 70 setan ketika mensedekahkan hartanya, santrinya ada yang nyeletuk, ada yang mau nantang, Habib Ali, saya gak percaya orang yang sedekah harus melewati 70 setan. Saya gak percaya. Tak pulang saya, tak sedekah ke sampean, pulang. Gak punya duit di rumahnya, yang ada di rumahnya hanya satu, beras 1 karung. Punya beras 1 karung di dapurnya. Apa? Diangkat berasnya Pak Bu, dipikulnya di punggungnya sama bapak ini, mau dikasih, disedekahkan kepada Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar. Ketika sudah melewati dapur, lewang tamu sudah dilewati, tiba-tiba di depan pintu disetop oleh istrinya. Apa kata istrinya? Ih bapak, mau dibawa kemana berasnya? Adik, orang yang sedekah itu harus melewati 70 setan. Saya harus buktikan sama Habib Ali Al-Habsyi, kalau saya itu bisa terbebas dari setan. Kata istrinya, bapak, yang dikatakan sama Habib Ali Al-Habsyi benar. Tapi kalau bapak mensedekahkan berasnya semuanya yang 1 karung, besok kita sama anak-anak kita mau makan apa? Besoknya lagi mau belanja apa? Kita gak punya uang bapak. Apa katanya? Kata suaminya, apa? Waduh, benar ternyata kata Habib Ali Al-Habsyi, orang yang sedekah harus melewati 70 setan. Akhirnya beras yang tadi dipikulnya dikembalikan ke dapur sama sang suami. Ketika itu juga kembali ke majelisnya Habib Ali Al-Habsyi. Habib. Apa? Benar, orang yang mau sedekah harus melewati 70 setan. 69 setan saya sudah lewati, Beb. Tapi setan terakhir saya tidak bisa lewat, Beb. Ibunya setan, Beb. Maksudnya ibunya digoda oleh setan. Bukan ibunya Pak, jangan sampai jenengan dibenci sama ibunya. Ampun. Ibunya digoda, bapaknya tidak digoda, yang digoda adalah ibunya. Ini menunjukkan bahwa sedekah adalah amal perbuatan, amal kebaikan, amal soleh yang paling sulit dikerjakan. Terakhir, jadi shot yang pertama apa Bu? Yang kedua apa Bu? Pak, sedekah. Yang terakhir gub hadroh, walaupun gak ada orangnya. Apa? Sholawat. Apa Pak Bu? Sholawat. Makanya Bapak pengen hidupnya enak seperti apa, punya hajat seperti apa, maka bertawassul melalui Kanjeng Nabi. Apa katanya cucunya Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ini punya cucu namanya Husain. Husain ini punya anak banyak, tapi mati di Karbala.
dan salah satu yang masih hidup namanya Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang masih hidup. Ali Zainal Abidin yang masih hidup. Apa? Beliau itu kalau sholat semalam 1000 rakaat sholatnya beliau. Tapi beliau mengatakan apa? Man tawassala alamatu ahlus sunnati wal jamaah, tandanya orang itu ahlus sunnah wal jamaah mengikuti kanjeng Nabi, kasratus sholah ala Nabi, tandanya itu banyak membaca sholawat. Kalau ada orang ngaku ahlus sunnah wal jamaah tapi gak mau sholawatan, berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan kita nih sama Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, man tawassala, barang siapa yang bertawassul, bermunajat, meminta, memohon kepada Allah, bisolah ala Nabi, dengan membaca solawat kepada kanjeng Nabi, Allah akan memberikan 2 kepadanya. Apa? Yang pertama, anja qasduh wa bulli wa murutuh, keinginan dan hajatnya akan Allah mudahkan, Allah akan kabulkan. Amin Allahumma. Makanya Pak Bu, yang punya ibu sambil masak gak apa-apa baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, baca sholawat tibil kulub, baca sholawat nariyah, baca sholawat munjiat, baca sholawat ini dan lain masak. Bapak-bapak yang lagi di kantor, yang lagi ngajar, yang lagi nyawit, yang lagi deres, baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa? Selain hidupnya diberkahi oleh Allah, seakan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh-soleh. Amin Allahumma. Makanya sholawat. Makanya kata para ulama memberikan solusi. Sebab saya nanya dulu sebelum menyangkut para ulama tadi. Kata para ulama, yang punya hajat banyak kan di sini Pak? Punya keinginan banyak kan? Pengen umroh kan? Pengen haji kan? Pengen anak-anaknya pengen jadi orang-orang hebat semuanya. Solusinya kata para ulama, membaca sholat. Gimana caranya kalau berdoa sama Allah dengan sholawat? Caranya seperti ini. Nah, perhatikan caranya berdoa. Walaupun nanti berdoanya pakai Indonesia, yang penting awal sholawat, akhirnya sholawat. Seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu baca sholawat. Sholawat apapun, sependek apapun, panjang apapun, pokoknya baca sholawat. Contoh, tak contohkan sholawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu yang keempat doa. Doa wis kabeh. Pakai Indonesia boleh, Madura boleh, Jawa boleh. Boleh. Terakhir setelah doanya disampaikan sama Allah, terakhir ditutup dengan sholawat kepada baginda Nabi. Pendek panjang juga boleh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Begitu. Kenapa? Karena kunci untuk membuka kiblatnya doa kata para ulama adalah sholawat. Ngawang nek boten sholawat doa kula kali jenengan niku. Ngawang, boten diangkat oleh Allah. Makanya sholat terakhir pasti saya pribadi, bapak dan ibu memiliki hajat yang banyak. Beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan ijazah dalam kitabnya Ad-Durrul Mandud. Beliau mengatakan dalam sana, barang siapa yang istiqomah dalam sehari semalam membaca sholawat kepada baginda Nabi sebanyak 100 kali, maka Allah akan mudahkan 100 hajat untuknya. Apa hajatnya? 30 di dunia akan Allah berikan, 70 akan Allah berikan di akhirat. Enak. 30 di dunia ini kan sudah banyak Pak Bu. Ada yang pengen haji, pengen umroh, pengen anaknya soleh-soleh, pengen jabatannya tambah sukses, macam-macam. 30 ini sudah banyak. 70-nya akan Allah kasih di akhirat. Gimana cara sholawatnya? Nah, mudah. Apalagi sebentar lagi kita meninggalkan Rajab, nanti masuk ke bulan sholawat, bulan Sya'ban. Apa caranya? Nah, tak kasih tahu. Mudah. Kalau diamalkan tidak sampai 2 menit Pak Bu. Diamalkannya cuma 2 waktu.
setelah sholat subuh, dan setelah sholat maghrib. Jadi bapak sama ibu kalau sholat setelah sholat maghrib baca ini. Apa redaksinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Redaksinya sangat gampang. Yang pertama, baca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Baca sholawat, baca redaksi sholawat, baca redaksi ayat itu satu kali, lalu baca sholawat Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Sebanyak berapa? 100 kali. Jadi setelah membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, orang yang istiqomah baca ini lalu dilanjuti dengan 100 kali Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi sebanyak 100 kali, kata beliau Allah akan berikan 100 keinginan yang pasti dijawab sama Allah, 70 akan Allah kabulkan di akhirat, 30 Allah akan kasih di dunia sebelum wafat. Mudah-mudahan 3 shot ini memberikan kemanfaatan kepada kita. Sholatnya dijaga, sodakohnya mudah-mudahan istiqomah, sholawatnya mudah-mudahan selalu ditambah, mudah-mudahan berkah semuanya. Amin Allahumma amin Allahumma. Mudah-mudahan semua hajat yang hadir pada sore hari ini semuanya Allah mudahkan. Yang sakit mudah-mudahan Allah sehatkan. Yang anaknya masih mondok ataupun tidak mondok, mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh soleha, haji ke Mekah dan umroh. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.